Oke, selamat malam teman-teman. Pada webinar kali ini kita akan membahas tentang investing versus trading. Masih banyak dari kita yang bingung metode apa yang harus kita pilih antara investing atau trading. Investing dan trading ini berkaitan dengan analisa fundamental dan analisa teknikal. Makanya kita akan memberitahu dulu nih apa perbedaan fundamental dan teknikal. Analisa fundamental akan lebih fokus pada kinerja suatu perusahaan, sedangkan teknikal akan lebih fokus ke pergerakan harganya. Di mana misalnya kita ambil contoh perusahaan Unilever, pada fundamental kita akan membaca laporan keuangan dan mencari tahu seberapa efektif perusahaan Unilever ini bisa mencetak laba. Sedangkan pada sisi teknikal, kita akan lebih fokus bagaimana potensi harga Unilever yang sekarang akan lebih rendah daripada harga yang akan dibentuk esok hari. Nah, dari selisih jual beli ini mereka akan mendapat keuntungan. Nah, fundamental memiliki mindset hope atau harapan, di mana ketika kita membaca kinerja perusahaan, kita memproyeksikan perkembangan atau pertumbuhan yang terjadi sebelumnya menjadi potensi perkembangan di masa yang mendatang. Sedangkan teknikal, karena kita fokus pada selisih harga, maka kita harus melihat kondisi harga sekarang. Apakah berpotensi memiliki higher high atau harga yang lebih tinggi dibentuk besok sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan sebagai trader. Fundamental dan teknikal ini juga memiliki pembelajaran yang berbeda, yaitu pertama ada mikroekonomi di fundamental yang mengartikan bahwa kita mempelajari bagaimana perusahaan itu secara internal. Lalu ada makroekonomi juga, di mana kita mempelajari bagaimana sentimen-sentimen dari luar ini juga mempengaruhi kinerja perusahaan. Di bagian teknikal, ada yang namanya pola dan indikator. Nah, kedua hal ini yang akan membentuk trading system. Trading system ini merupakan sistem yang dibuat para trader untuk menjaga kedisiplinan mereka menjalankan trading. Misalnya ketika kita membeli saham sebagai trader, harga saham itu kan sangat fluktuatif, berpotensi naik dan berpotensi turun. Nah, ketika tebakan kita benar atau prediksi kita benar, maka ada target yang harus ditetapkan oleh seorang trader. Nah, tapi bagaimana jika harga itu berbalik arah? Nah, itu juga kita harus menetapkan batasan bawah di mana pada poin itu para trader ini harus menerima kerugian. Fundamental dan teknikal ini juga memiliki jangka waktu yang berbeda, di mana fundamental akan lebih fokus pada jangka waktu yang panjang, sedangkan teknikal cenderung jangka waktu yang lebih pendek. Ini bisa digambarkan ketika seorang investor membeli saham sebagai analis fundamental, maka dia akan membeli saham itu dan memandang dirinya sebagai bagian dari perusahaan tersebut. Sedangkan jika seorang trader membeli saham, ia akan memfokuskan bagaimana potensi pergerakan harga saham besok bisa lebih tinggi daripada pergerakan saham hari ini. Pertama, kita akan masuk ke analisa fundamental. Analisa fundamental ini dibagi menjadi 3 poin besar, yaitu analisa ekonomi, analisa industri, dan analisa perusahaan. Analisa ekonomi ini memiliki komponen-komponen, yaitu inflasi, tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar, dan PDB. Inflasi dan tingkat bunga ini saling berkaitan, di mana kita bisa lihat pada tabel ini, di mana ketika suku bunga itu rendah, maka inflasi itu akan tinggi. Kenapa hal ini bisa terkorelasi? Inflasi itu merupakan penurunan nilai mata uang yang disebabkan oleh peredaran uang yang
lebih banyak di masyarakat. Artinya peredaran uang itu sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada kecepatan suatu barang itu dapat diproduksi. Makanya dari situ demand terhadap barang tersebut akan meningkat. Dan hal ini menciptakan suatu kenaikan harga. Sedangkan tingkat bunga ini ketika bunga yang ditawarkan itu rendah, maka keberhasilan atau kemungkinan seseorang gagal bayar ketika meminjam uang akan semakin kecil. Nah, jadi orang-orang yang tadinya agak ragu untuk meminjam uang menjadi tertarik nih karena dengan bunga yang rendah artinya beban dia yang harus dibayarkan selama periode peminjaman menjadi semakin lebih kecil, bisa dibilang lebih kecil. Nah, dengan misalnya pada tabel ini kita ambil contoh pada 2007. Dari 2007 sampai 2008, Bank Indonesia menetapkan suku bunga di 8% lebih dikit. Nah, dengan posisi yang dipertahankan itu, inflasi memang tetap terjadi. Tapi ketika psikologis masyarakat sudah merasa bahwa tingkat bunga ini terlalu tinggi, maka di situ terjadi kejatuhan, yaitu penurunan inflasi yang seharusnya bisa lebih terkontrol. Belum lagi ini juga berkaitan ketika terjadi krisis finansial. Nah, lalu pada 2008 sampai 2010, Bank Indonesia mulai menurunkan suku bunga, bahkan melanjutkan penurunan hingga 2012. Nah, di titik 2012 itu inflasi akhirnya meningkat karena suku bunga tadi. Ketika suku bunganya rendah, peminjam semakin banyak, uang yang beredar pun juga semakin banyak. Nah, begitu seterusnya mereka selalu berkaitan. Lalu ada fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar ini yang dimaksud ketika kita bisa ambil contoh sejarah di mana pada krisis moneter tahun 98 banyak perusahaan yang berutang dengan dolar. Namun ketika rupiah itu melemah sangat parah, maka hutang-hutang itu akhirnya membengkak. Ibarat ketika kita meminjam $1.000 pada saat rupiah 8.000, artinya kita meminjam 8 juta. Namun secara dalam waktu singkat, rupiah itu bisa melemah sampai 14.000. Nah, maka secara tidak langsung nilai hutang kita meningkat menjadi 14 juta. Nah, hal ini yang banyak menyebabkan perusahaan pada saat itu runtuh. Nah, makanya fluktuasi nilai tukar ini menjadi bagian penting ketika kita melihat bahwa banyak perusahaan Indonesia yang juga multinasional yang bisa bertransaksi dengan mata uang asing. Nah, dengan kemampuan money management yang baik, manajemen hutang yang baik, maka perusahaan seharusnya bisa terhindar dari jebakan-jebakan fluktuasi nilai tukar ini. Nah, kita lanjut ke PDB. PDB ini merupakan bagian penting seperti kita bisa lihat di tabel. PDB atau Gross Domestic Product ini sangat berkaitan dengan investasi. GDP ini ketika GDP meningkat, maka investasi juga meningkat. Nah, bisa diibaratkan ketika seorang investor internasional melihat PDB Indonesia pada kuartal 2 ini, kuartal 2 kemarin minus 5% lebih, maka ketika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin lebih dalam terkoreksi, Indonesia menjadi suatu harapan investasi yang lebih baik daripada investor itu melakukan investasi di negara-negara yang PDB-nya terkoreksi tajam. Nah, dengan melihat PDB ini, maka suatu investasi itu bisa dilakukan dengan tepat. Di mana ketika kita melihat PDB suatu negara itu terus meningkat, artinya produktivitas negara itu juga meningkat. Jadi ketika kita berinvestasi di negara yang lebih produktif, maka potensi pertumbuhan itu lebih nyata gitu, lebih nggak terlalu merupakan awang-awang. Nah, lalu kita lanjut ke analisa industri.
Analisa industri ini ditujukan untuk melihat prospek industri di masa depan. Bagaimana peluang suatu industri itu besar atau trennya sudah menurun. Nah, dengan melihat 3 kunci analisa industri, yaitu growth industry, defensive industry, dan cyclical industry. Growth industry ini merupakan industri yang memiliki laba lebih tinggi daripada industri-industri yang lain. Lalu defensive industry merupakan industri yang sangat sulit terpengaruh oleh ketidakpastian ekonomi. Jadi pergerakannya akan cenderung lebih stabil. Lalu ada cyclical industry. Nah, industri yang ini sangat terpengaruh oleh ketidakpastian ekonomi. Pertama, kita akan melihat growth industry. Seperti yang kita tahu, pada pandemi kali ini semua orang harus berada di rumah. Artinya pekerjaan harus dilakukan secara online dan hal ini pasti mengonsumsi internet. Nah, secara global akhirnya konsumen internet ini meningkat. Makanya bisa kita lihat pada grafik PDB ini, industri informasi dan komunikasi memiliki peningkatan. Sedangkan pada grafik-grafik yang di bawah kita bisa lihat yang lain mengalami penurunan atau minus. Apalagi transportasi dan pergudangan, di mana sangat ketat ketika berada di luar rumah. Lalu kita ambil contoh defensive dan cyclical industry. Nah, MDKA ini merupakan salah satu saham yang cyclical. Di sini MDKA digambarkan dengan grafik garis biru. Lalu kita juga membandingkan dengan 2 industri defensif, yaitu ada perbankan dan consumer goods. Nah, consumer goods ini kita ambil market leadernya yaitu ICBP, di mana produknya itu Indofood. Di sini grafiknya digambarkan dengan warna orange. Lalu ada grafik yang warna merah, yaitu grafik Bank BCA dari finance. Nah, kalau tadi defensif tidak terpengaruh pada ketidakpastian ekonomi, bisa kita lihat ini saat pandemi konsumsi Indomie juga tidak ada pengaruhnya. Ketika orang juga tetap perlu makan, dan Indomie juga merupakan salah satu makanan yang ekonomis di Indonesia. Nah, lalu juga ada Bank BCA. Ketika terjadi ketidakpastian ekonomi, orang juga banyak yang di PHK, mereka harus meminimalisir pengeluaran. Mereka jadi harus lebih sering menabung. Nah, jadi jasa Bank BCA ini atau jasa sektor finance ini juga menjadi tetap dibutuhkan selama pandemi ini. Sedangkan ketika kita melihat MDKA, ini merupakan emiten penambang emas. Emiten penambang emas ini kenapa kita masukkan dalam cyclical? Karena ketika terjadi pandemi, ekonomi ini memiliki ketidakpastian yang sangat mengkhawatirkan investor-investor. Nah, seperti yang sudah terkenal sejak lama, kalau emas ini merupakan safe haven atau instrumen investasi yang paling aman bagi investor, apalagi ketika terjadi ketidakpastian ekonomi seperti sekarang. Nah, bisa kita lihat kenapa sektor emas ini meningkat. Karena pada sejak pandemi, orang-orang atau investor-investor tersebut mengalihkan investasi yang beresiko menjadi investasi yang lebih aman, yaitu emas. Lalu kita akan masuk ke analisa perusahaan. Analisa perusahaan ini memiliki laporan keuangan dan rasio keuangan, di mana laporan keuangan ini menyediakan data untuk rasio keuangan, dan rasio keuangan ini berguna untuk menilai valuasi sebuah perusahaan dan menentukan kelayakan investasi sebuah perusahaan. Dari 2 data ini kita bisa melihat kesehatan finansial sebuah perusahaan. Nah, ketika investasi kita sudah dilakukan berdasarkan valuasi dan kelayakan investasi itu, maka ada kegunaan lain dari laporan keuangan, yaitu monitoring. Misalnya kita sudah membeli Unilever dengan valuasi yang murah. Kita juga harus terus memantau nih selama
4 kuartal yang mengeluarkan laporan keuangan. Apakah perusahaan Unilever ini selama misalnya saat ini pandemi dia bisa tetap memperoleh laba atau meningkat, atau malah dia mengalami kerugian karena pasarnya jadi mengecil. Nah, hal ini sangat berguna untuk monitoring dan memutuskan kapan kita harus pindah saham. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Analisa teknikal ini memiliki prinsip, yaitu yang pertama price discount everything, kedua price fluctuates in trends, dan yang ketiga adalah history repeat itself. Yang pertama ini bukan bermaksud bahwa harga itu diskon atau bagaimana, tapi lebih ke bahwa harga ini tidak melihat sentimen-sentimen yang di luar. Jadi harga ini hanya berpatokan pada bagaimana supply dan demand itu terjadi. Karena price discount everything, maka ketika ada sentimen secara fundamental, hal ini kurang berpengaruh signifikan di pergerakan harga. Bisa kita ambil contoh di sini. Pada tanggal 5 Agustus kemarin, Indonesia merilis data PDB-nya yang minus 5,32% atau sekitar segitu. Nah, dengan data yang menunjukkan kita resesi teknikal, maka bisa kita lihat ini yang saham MDKA produksi emas, maka sahamnya juga meningkat tajam karena saham-saham yang lain tidak memproduksi emas, tapi emas ini sebagai safe haven incaran investor ini demand-nya semakin tinggi, artinya harganya juga meningkat terus. Ketika harga ini meningkat misalnya dari $1.000 menjadi $2.000, maka profit margin perusahaan ini semakin besar. Keuntungan perusahaan ini juga meningkat. Tapi kenapa pada tanggal 7 dan tanggal 8 sekitar itu saham MDK ini terkoreksi? Hal ini sebabkan pada tanggal itu emas-emas ini dilakukan take profit oleh investor-investornya. Kenapa take profit? Karena selama ini emas sudah mencetak rekor tertinggi dan investor merasa ini saatnya untuk mengambil keuntungan, di mana mereka harus memegang cash lagi. Lalu ketika take profit itu terjadi, padahal kita masih dalam mindset bahwa Indonesia berpotensi besar mengalami resesi. Harusnya ekonomi ini masih belum stabil, jadi emas ini harusnya pilihan yang tepat. Tapi karena aksi take profit ini akhirnya menciptakan gerakan take profit beruntun, di sini kita bisa lihat harga saham MDKA langsung terkoreksi cukup tajam. Nah, ini kenapa price discount everything ini terjadi ketika kita seharusnya masih dalam kondisi resesi secara fundamental, tapi secara pergerakan harga itu bisa berbalik. Lalu yang kedua, price fluctuates in trends. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa saham Vale Indonesia ini sedang mengalami kenaikan harga. Tapi dalam kenaikan itu, harga saham ini juga naik turun. Nah, fluktuasi harga saham ini yang membentuk kenaikan bisa sebagai peluang-peluang para trader mendapatkan profit. Ketika harga itu naik, mereka jual, dan turun sedikit, mereka langsung beli. Karena harga saham ini terus mengalami kenaikan, maka secara tidak langsung zigzag naik turun ini sangat menjadi peluang-peluang yang bisa dipungut oleh para trader mendapatkan keuntungan. Nah, lalu yang terakhir, history repeat itself. Bisa kita lihat pada gambar pertama, gambar atas. Ini merupakan grafik Dow Jones pada tahun 2020, yaitu ketika pandemi COVID terjadi. Lalu yang gambar bawah merupakan gambar ketika krisis finansial tahun 2008 itu terjadi. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, ada pola yang mirip dari kedua gambar ini. Ketika pasar saham itu tiba-tiba turun secara tajam, dan juga ada proses recovery dari pasar saham itu sendiri. Nah, ini kenapa banyak dari para investor mengatakan bahwa belajar dari sejarah itu lebih pasti daripada kita memproyeksi apa yang
akan terjadi di masa depan karena potensi salah itu juga selalu ada. Nah, dari mempelajari pola ini, kita juga berpeluang kalau misalnya pasar saham melakukan recovery seperti financial crisis ini, maka ini merupakan waktu yang tepat juga untuk masuk saham. Tapi juga ada pola-pola lain dari misalnya saat The Great Depression, ketika pasar sudah meningkat, sudah recovery sebentar, tiba-tiba pasar saham itu bisa jatuh lebih dalam. Bahkan sampai bisa hampir 10 tahun um, berada di level terendah. Nah, ini artinya kan potensi-potensi dari pola ini juga bisa dipelajari jika memang ada dua skenario yang bisa dipertimbangkan dan para trader ini juga bisa memanfaatkan pola-pola ini menentukan entry dan exit mereka. Berikutnya sebelum kita masuk ke bagian-bagian analisa teknikal, kita harus mengerti dulu nih pengetahuan dasar dari analisa teknikal. Yang pertama itu adalah cara membaca candle. Nah, candle ini merupakan bagian dari suatu grafik. Candle yang berwarna hijau ini menunjukkan harga yang meningkat. Itu mengapa harga open berada di bawah harga close. Lalu juga ada yang berbentuk seperti garis lurus. Nah, garis lurus ini membentuk upper shadow dan lower shadow. Upper shadow ini menunjukkan titik tertinggi harga suatu saham di periode candle tersebut, sedangkan lower candle merupakan penunjuk harga terendah. Lalu ketika kita membaca candle merah atau candle yang menunjukkan penurunan, sebenarnya komponen-komponen lainnya kurang lebih sama, kecuali harga open di sini berada di atas harga close. Ini kenapa candle ini menunjukkan penurunan. Lalu ada resistance dan support. Resistance ini bisa digambarkan sebagai atap, sedangkan support ini sebagai lantai. Nah, ini kenapa ketika harga saham bergerak dari paling kiri ini, bergerak menuju titik paling atas puncak pertamanya, nah itu yang disebut sebagai resistance. Lalu ketika harga saham ini turun, lalu berbalik arah, maka akan terbentuk sebuah support. Dari kumpulan puncak ini akan dibentuk satu garis yang namanya upper trend line. Ini menghubungkan resistance yang dibentuk. Lalu ada juga garis lower trend line. Nah, garis ini menggabungkan support-support. Ketika dua trend line itu digabungkan, akan membentuk sebuah channel. Nah, ini ada dua jenis channel, yaitu up channel dan down channel, di mana menunjukkan suatu tren itu naik atau turun. Nah, sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Seperti yang pertama tadi, ada grafik saham yang berupa candle. Jika kita zoom lebih besar, maka akan terlihat seperti ini. Di mana candle-candle ini bisa kalian baca dengan cara yang tadi awal sudah dijelaskan. Lalu ada grafik line. Nah, ini grafik line ini berupa garis seperti yang contoh-contoh di awal tadi. Kurang lebih ini hampir sama dengan grafik pada umumnya, di mana kita menghubungkan titik-titik dengan garis. Lalu ada grafik bar. Nah, grafik bar ini mirip dengan grafik candle, hanya bentuknya saja tidak menunjukkan ketebalan candle itu. Sebenarnya cara bacanya ini sama juga dengan membaca candle. Lalu kita lanjut ke tren. Nah, yang pertama ini ada tren bullish. Tren bullish ini menggambarkan kenaikan suatu harga saham di mana kenaikan ini dilakukan dengan berkelanjutan. Kenapa dipanggil bullish? Karena pada sejarahnya ini seperti ketika sebuah banteng menyeruduk seseorang.
Nah, gerakan seruduk ini dilakukan dari bawah ke atas. Makanya tren harga yang mengalami peningkatan itu disebut dengan tren bullish. Lalu ada tren bearish. Nah, ini sejarahnya juga berdasarkan dari gerakan beruang, yaitu ketika beruang mencakar, maka gerakannya dari atas ke bawah. Ini kenapa ketika tren harga bergerak menurun, maka akan disebut sebagai tren bullish. Lalu juga ada yang namanya sideways. Sideways ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan, tapi fluktuasi harga ini menciptakan suatu tren yang datar atau stagnan. Nah, tren ini yang disebut dengan sideways. Sekarang kita masuk ke indikator. Indikator saham itu memiliki dua jenis, yaitu ada overlay dan oscillator. Indikator overlay ini merupakan indikator yang digabung dengan grafik harga sahamnya. Bisa kita lihat di sini ada MA atau moving average. Moving average ini merupakan harga rata-rata saham. Yang di sini kita menggunakan periode harga rata-rata setiap 5 hari. Nah, dengan harga rata-rata ini akan dibentuk dalam grafik garis berwarna hijau. Nah, MA ini kan berdempetan dengan harga saham. Nah, ini contoh indikator overlay. Sedangkan di bawah grafik harga ada tulisan MACD. Nah, MACD ini juga merupakan indikator, tapi merupakan indikator yang berjenis oscillator. Nah, indikator oscillator ini biasanya berada di bawah grafik dan ditujukan untuk menganalisa selain harga, misalnya volume dan lain-lain. Dengan menggabungkan kedua indikator ini, trader-trader ini dapat menciptakan trading system dan juga menentukan kapan mereka harus entry atau exit dari sebuah saham. Banyak daripada trader ini menggunakan indikator-indikator untuk membantu analisa mereka secara teknikal sehingga tidak terlalu spekulatif dalam melakukan investasi. Nah, indikator ini ada banyak sekali, jadi bisa dibilang kalau ingin melakukan trading, kita memerlukan jam terbang yang cukup tinggi dan juga pengetahuan yang memadai. Di mana kita harus belajar indikator-indikator dan menemukan suatu sistem indikator yang kita buat atau trading system yang tepat untuk kita. Oke, sekian dari webinar kali ini. Terima kasih.